wabarakatuh. Ya, Bu Nina, Masya Allah. Jazakillah khairan untuk pembukanya. Oke, Bismillah, Alhamdulillah. Insya Allah hari ini kita bisa bertemu kembali di pembahasan pembelajaran materi yang berkenaan dengan ilmu bahasa Arab ya. Nah, di mana sebelumnya kita sudah membahas di pertemuan pertama itu, kita sudah membahas hal-hal yang berkenaan dengan uh, muqaddimah ilmu bahasa Arab, di mana ternyata ilmu bahasa Arab itu adalah salah satu ilmu yang bisa kita gunakan untuk bisa mentadaburi Al-Quran. Kemudian di pertemuan kedua kemarin, kita juga belajar tentang perbedaan antara ilmu bahasa Arab satu dengan yang lainnya. Karena dalam ilmu bahasa Arab itu sendiri, itu ada banyak sekali jenis-jenis ilmunya ya. Ada ilmu yang berkenaan dengan ilmu sorof, atau ilmu yang membahas tentang perubahan-perubahan kata. Yang kemarin di pertemuan sebelumnya itu kita contohkan kata Muhammad yang ternyata asal usulnya dari kata Hammada, kemudian berubah lagi jadi Yuhammidu, dan seterusnya. Nah, sedangkan ilmu yang lainnya adalah ilmu Nahwu, di mana ilmu Nahwu ini adalah ilmu yang nantinya akan membawa kita mempelajari dan memahami suatu kalimat atau ayat-ayat di dalam Al-Quran. Karena dalam ilmu nahwu nantinya kita akan belajar kenapa ada yang menggunakan harokat dhammah, ada yang menggunakan harokat kasroh, dan juga menggunakan harokat fathah. Misalnya ketika kita baca di surat di surat Al-Ikhlas misalnya. Kenapa di situ lafaz Allahnya berharokat dhammah, sedangkan kalau kita perhatikan di basmalah bismillahi, ternyata di situ lafaz Allahnya justru berharokat kasroh. Nah, perbedaan harokat itulah yang nantinya akan menentukan makna-makna dari suatu kalimat dalam bahasa Arab. Nah, hari ini insya Allah kita akan lanjutkan materi yang berkenaan dengan ilmu bahasa Arabnya. Jadi kita insya Allah berjalan pelan-pelan. Ini sebenarnya ada buku panduannya. Kalau mau nanti tinggal japri saya ya, insya Allah. Nah, hari ini kita akan belajar hal-hal yang berkenaan dengan ilmu sorof. Karena seperti yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa ilmu sorof ini adalah ilmu dasar sekali yang harus kita pahami sebelum kita belajar ke ilmu bahasa Arab yang lainnya. Karena ilmu sorof ini ilmu yang jadi pondasinya nanti. Pondasi dasar dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Nah, kalau kita nggak ngerti ilmu sorofnya, kita akan kesulitan nantinya mempelajari ilmu bahasa Arab tingkat lanjutnya, seperti nahwu. Apalagi di bagian nahwu, itu nanti ada bab khusus berkenaan dengan yang namanya i'rob. I'rob. Nah, di mana i'rob ini? I'rob, nah gini tulisannya kalau bahasa Indonesianya. Di mana i'rob ini adalah satu bab yang paling ditakuti oleh kebanyakan pemula. Kenapa bisa ditakuti? Karena pusing biasanya di situ. Karena ketika i'rob itu nantinya kita harus menjelaskan segala macam bentuk kedudukan dari setiap kata per katanya, kenapa nantinya bisa tersusun seperti itu. Makanya kalau kita belum paham i'rob atau belum paham nahwu lebih dalam, bisa jadi penyebabnya karena ilmu sorofnya belum kita kuasai dengan baik. Makanya para ulama kita, salah satunya ada namanya, ulama kita tuh namanya Ibnu Jin, itu mengatakan bahwa ilmu sorof itu adalah ilmu yang jadi pondasi kuat yang nantinya harus kita pelajari lebih dalam, dan mempelajarinya harus di awal-awal sebelum ilmu nahwu. Itu adalah ilmu sorof. Nah, dalam dalam saya udah pernah menjelaskan kalimat belum dalam bahasa Arab di pertemuan sebelumnya. Saya lupa nih. Kalimat dalam bahasa Arab. Belum kayaknya Ustadz.
Oh, belum ya? Ya, Oke. Nah, jadi Kalimat dalam apa Ustaz? bahasa Arab, Fiil. Fiil sama itu. Sip. ya sama apa? Maaf Ustaz. Kalimat. Kalimat. fi'liyah sama ismiyah. Maksudnya Iya, udah beda. belum itu? Baru Udah Udah Ustaz. semua? mulai. Baru mulai fiil. Kalimat fiil. Fiil. Isimnya belum. Oh, Isimnya baru. belum ya? Ya. Oke, jadi dalam bahasa Arab itu ada dua jenis kalimat. Kalimat pertama, kalimat yang dimulai dengan isim. Kalimat kedua, kalimat yang dimulai dengan fi'il. Contoh, yang kalimat dimulai dari isim adalah Muhammadun ja'a, sedangkan yang dimulai dari fi'il adalah ja'a Muhammadun. Nah, ini kalau kita perhatikan cuman dibulak-balik aja ya katanya. Yang isim Muhammadnya duluan, sedangkan yang fi'il ja'a-nya yang justru duluan. Tapi walaupun cuman bulak-balik dari sisi urutan kalimatnya tentu ada perbedaan di mana yang satu dimulai dari isim dan keduanya dimulai dari fi'il yang nanti kalau kita pelajari lebih dalam ini punya makna-makna tersendiri dan punya makna yang khusus gitu antara yang isim dan fi'il. Intinya dalam bahasa Arab itu ada dua jenis kalimat. Ada yang dimulai dari isim, ada yang dimulai dari fi'il. Nah, kalau kita berbicara tentang kalimat, kalimat itu kan isinya susunan dari kata per kata. Muhammad itu kan kata pertama, Ja'a itu kata kedua, dan seterusnya. Jadi ada susunan kata per kata. Nah, dalam bahasa Arab, kata itu sendiri, ada tiga jenis kata dalam bahasa Arab. Pertama, isim. Yang kedua, fi'il. Yang ketiga, huruf yang mempunyai makna. Jadi ada tiga ya. Ada isim, ada fiil, ada huruf yang mempunyai makna. Kita bahas dari isim dulu. Nah, di sini siapa yang belum kenal isim? Ada yang belum tahu isim? Isim itu kata benda bukan Ustaz? Ya, ada yang belum tahu? Belum paham banget. Oke, Bapak ini belum. Iya. Oke, jadi isim itu adalah kata benda. Isim itu adalah kata benda. Untuk kita tahu isim itu ada dua caranya. Yang pertama dari sisi Dari sisi makna. Dari sisi makna itu seperti apa? Setiap hal yang menunjukkan itu hewan, manusia, benda, nama kota, nah itu pasti isim. Jadi ketika kita lihat dari sisi maknanya, dari sisi makna pohon, oh berarti kalau pohon nanti ketika dijadiin bahasa Arab dia akan jadi isim. Mobil dia juga akan jadi isim. Intinya Kotor. kata benda, semua kata benda yang kita tahu, yang kita lihat sekarang, entah itu sapu, entah itu jendela, entah itu pintu, entah itu baju dan seterusnya, itu adalah isim dari sisi makna. Nah, sedangkan dari sisi lafaz kita bisa tahu itu adalah isim dengan tiga poin. Tiga poin dulu. Yang pertama, kalau ada tanwin, jadi misalnya kita lihat ada tanwin nih.
di setiap kata misalnya. Kita buka surat Al-Falaq deh misalnya. Kita lihat surat Al-Falaq. Ketemu surat Al-Falaqnya? Tunggu, Ustaz. Nah, coba lihat di ayat, coba cari deh di Al-Falaq. Ada tanwin nggak? Ada kata yang punya tanwin nggak? Perasaan nggak ada, Ustaz. Ayat Apa ini 3. ada? Oh, siqin. Ya, ayat Ada, 3. dicari Ayat dulu. 3. Ayat 3, Oke, Ayat ayat 3, 5. siqin. Ayat 3, ayat 5. Ya, gosikin terus dan Hasidin. 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 gosikin dan hasidin. Nah, perhatikan harokatnya. Dia kan punya tanwin. Nah, berarti dia adalah isim. Hmm. Kalau tadi kan dari sisi makna. Nah, mungkin kita nggak tahu nih maknanya apa. Gosikin maknanya apa mungkin kita nggak tahu. Hasidin maknanya pun kita nggak tahu. Tapi dari sisi lafaz, karena dia ada tanwin, kita jadi tahu, oh dia ini adalah isim. Ditandai dengan tanwin. Coba sekarang di surat Al-Ikhlas. Ini ahadun, Adun. Ya, ahadun. somadun, Udah. Yang ayat, asomadun, Kufuan. ayat keempat. Tanwin. Kufuan ya. Kufuan Pak Ustadz. Ya, kufuan. Kalau somad pakai nggak ada tanwin itu. Ada, Oh, iya. enggak ada. sama Nah, berarti ahadun. ahadun ada dua nih. Akhir ayat 1 dan akhir ayat 4. Kemudian kufuan Kufuan di ayat ke-4 juga. 4. Nah, berarti di situ adalah isim. Berarti ahadun kita tahu itu adalah isim. Kufuan juga itu adalah isim. Nah, coba kita lagi cari lagi di surat Al-Lahabnya. Lahab. Ya, Al-Lahab. Lahabin. 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 Naron, naron ada naron. Nah, ya. Lahabin satu. Naron. Nah, Naron kedua. Hablun. Hablun ketiga. Al-Hatab. Al-Hatab. Tanwin, Ibu. Masadin. Masad. Sudah. Masadin. Nah, Masadin 4. Kalau Al-Hatab bukan tanwin ya. Oh iya. Tapi isim ya Ustaz ya. Nanti dulu, kita fokus yang tanwin dulu. Oh, Masadin. Masadin. Iya, carinya yang tanwin dulu. Jadi Hablun. Lahabin itu tanwin. Kemudian Naron tanwin. Hablun tanwin. Masadin itu tanwin. Berarti itu semua isim. Nah, sekarang saya pengen surat An-Nasr, tapi Bu Afani aja. Bu Afani, mikrofonnya. An-Nasr. Ya. An-Nasr ya. Iya. Iya. Cari yang ada tanwinnya. Iya Ustaz. Afwaja. Nah ya, apa aja. Berarti itu apa, Bu? Ya. Isim. Isim. Ada lagi? Tawaban. Ya, sebentar, yang lain jangan dulu komentar. Matematika. Tawaba. Ya, iya. Ya. Oke, coba satu lagi, Bu, di surat Al-Kafirun. Al-Kafirun. Abidun. Nah, Abidun. Iya. Ada lagi? Enggak ada. Oke. Sudah paham ya, Bu Afani? Salah satu tanda isim? Udah. Iya Ustaz, udah. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu gak? Untuk yang belum paham? Atau kita lanjut? Bu Dwi paham, Bu Dwi?
Bu Dwi kalau nggak salah Ah, 5 ya. paham Pak Ustadz, tapi saya nyimak udah. dulu lagi kontrol. Oh iya ya. Bu Sri paham? Allah paham. Oke, alhamdulillah. Itu tanwin ya. Tanda kedua dari isim selain tanwin itu adalah harokat kasroh. Jadi kalau kita lihat ada yang berharokat kasroh, berarti dia isim. Nah, coba kita lihat di surat An-Nas. Coba dari Ibu Sri deh. Ibu Sri aja. Di surat An-Nas yang berharokat kasroh. Iya. An-Nas ayat pertama sama dengan ayat kedua terakhir. Maliki, Nah, Malik. ayat pertama dulu ada berapa itu? Ayat pertama Birobi, Nasi. Jadi Robi dan Nasi. Iya. Kemudian ayat kedua Maliki dan Nasi. Iya. Ayat ketiga Ilahin Nasi. Dua-duanya Ilahi dan Nas. Ayat keempatnya Mensari wal wasil Honnas. 3. Iya. Kemudian ayat kelimanya Allazi yuwaswisu. Yuwaswisu itu satu kata ya Ustadz ya? Iya, berarti dia bukan. Iya. Suduri nasi. Nah, iya. Ayat terakhirnya jinnati. Al-jinnati. Jinnati dan Anna. nah, iya. Jadi itu semua tanda isim ya. Iya. Oke, Masya Allah. Coba Bu Ida ayat surat Al-Falaqnya. Surat apa? Surat Al-Falaq. Al-Falaqnya Bu Ida. Yang harokat kasroh ya. Kasroh ya. Birobi, ya Birobi, Mm-mm. Al-Falaki, Syari, terus Syari, Gosikin, kan kin enggak ya? Syari, An-Nafasati, Muqodi, terus Syari lagi, Asin, Idah. Hasidin aja, izanya enggak. Ya, Hasidinnya itu isim juga, kan tanwin. Ya. Juga. Oke, coba surat Al-Ma'un Ibu Mila. Ini Adin. Iya. Wami ya. Wami sama miskini. Al-miskini. Ya, al-miskini. Wow. Solati. Ya, sholati. Udah itu aja. Nggak ada. Oke. Coba sekarang surat Al-Fil untuk Ibu Nina. Ustaz, apa Ustaz Al-Azi ini Ustaz isim termasuk nggak Ustaz? Al-Azi. Kenapa Ibu? Tadi yang Al-Ma'un, Al-Azi. Iya, Al-Lazi itu isim. Isim, tapi kan dia nggak berharokat kasroh, Nina. Kan ini lagi sekarang nyari yang berharokat kasroh. Ya Ustadz ya? Iya, yang kasroh dulu. Surat apa Ustaz tadi? Al-Fil. Al-Fil. Ashabi. Ya, ashabi. Al-Fil.
Tar, Ada lagi? him termasuk nggak usah him. Him, ya itu semua termasuk. Cuma nanti kita jelasin him. Udah Ustaz. Oh iya, udah. Selebihnya tanwin ya. Ya. Oke, Masya Allah. Paham ya yang tanda kedua ini? Ya. Ada yang mau ditanyain dulu? Belum lanjut ke tanda berikutnya. Oke, nggak ada ya. Paham berarti. Nah, tanda yang berikutnya adalah adanya alif lam. Ada alif lam. Contohnya, misalnya di bagian, coba kita lihat surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Itu kan ada alif lam. An-nasi. Kemudian ayat keempat, al-waswasi. Nah, jadi di An-Nasi itu ada dua tanda ya. Tanda pertama kasroh, tanda kedua alif lam. Yang ayat keempat, al-waswasi juga sama, tandanya ada dua. Ada alif lam dan ada juga kasroh. Kemudian di surat Al-Ma'un, kita coba buka surat Al-Ma'un. Ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatima. Nah, ini cuma ada satu tanda, yaitu alif lam. Alif lam. Kalau tadi kan al-waswasi, an-nasi ada dua tuh. Ada kasroh dan juga ada alif lam. Alif Nah, lam. kalau ini al-yatima cuman ada alif lam. Berarti walaupun al-yatima ini fathah harokatnya, tapi karena dia ada alif lam, berarti dia masuk dalam kategori isim. Kemudian juga ayat terakhirnya, al-ma'un. Nah, itu juga sama, karena dia ada alif lam, walaupun harokatnya fathah, berarti dia isim. Isim. Jadi isim itu kadang ada satu tanda, kadang juga ada dua tanda ya. Kadang kasroh dan alif lam itu nyatu, kadang cuman ada alif lamnya aja. Ayat ketiga Ustadz al-miskin. Nah ya, al-miskin itu juga sama. Karena ada alif lam. Kayak contoh juga di surat Al-Fatihah, alhamdu. Nah, walaupun itu harokatnya dhammah, tapi karena ada alif lam, berarti dia masuk dalam kategori isim. Jelas ya? Ya jelas Ustadz. Pak Ustadz, Oke. berarti al-ladzi ada dua ya, dua macam itunya, isimnya. Iya, Ada alif lam. ada kasrohnya, ada alif lamnya. Alif lamnya. Ya, Jelas untuk isim ini? insya Allah jelas. Ya Allah. Nanya Ustadz, itu tadi yang disebutkan alladzi itu masuknya kata benda atau kata keterangan? Kita Alladzi. masukin dulu itu ke kata benda. Karena dalam bahasa Arab itu nantinya nggak akan disebut kata keterangan. Kecuali dia dalam kondisi yang nanti akan kita pelajari di ilmu nahwu. Baik. Jadi bedakan ya antara kata keterangan dengan kata benda dalam bahasa kita dan bahasa Arab. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Nah, cukup paham Ustadz. Oke, cukup ya. Insya Allah, Ustaz. Nah, jadi ini adalah isim. Isim itu ditandai dengan dua tanda. Pertama, kita tahu itu isim ada dari dua poin. Pertama dari sisi maknanya. Nah, kalau dari sisi makna, kita harus tahu terjemahnya. Tapi kalau misalnya kita pengen mengubah bahasa Indonesia ke bahasa Arab, nah itu bisa tuh dari sisi makna.
Kayak misalnya kita lihat mobil, kita langsung ingat, oh ini karena mobil itu kata benda, kalau di bahasa Arabin dia akan jadi isim nih. Terus juga pohon, atau langit, atau manusia, atau nama orang, atau nama kota, nama tempat, itu semua akan jadi isim. Karena sifatnya kata benda. Atau aspal, jalanan, motor, mobil, bannya, atau juga joknya, atau juga air sungai, air danau. Nah, itu semua akan jadi isim dari sisi makna. Jadi kalau kita pengen mengubah bahasa Indonesia ke bahasa Arab, kita udah bisa lihat nih, ini akan jadi isim atau enggak. Nah, sedangkan dari lafaz, itu ada 3. Ini yang kita pelajari di awal-awal dulu ya. Ada 3. Sebenarnya untuk isim itu ada 5 tanda. Cuman yang gampang banget kita lihat, dari sisi lafaznya itu 3. Pertama tanwin, kedua kasroh, kedua ada alif lam. Dan kadang di satu kata itu bisa terdapat 2 tanda isimnya. Bisa kasroh gabung dengan alif lam atau cuman alif lam aja. Tapi kalau udah ada alif lam itu nggak mungkin ada tanwin. Jadi nggak mungkin nantinya ada alif lam dan tanwin. Yang mungkin itu alif lam dan kasroh. Karena tanwin itu nggak mungkin bisa masuk alif lam. Begitupun sebaliknya, alif lam nggak mungkin bisa masuk tanwin. Nah, nantinya ini masih dasar ya, masih dasar sekali. Kita tahu isim dari sisi maknanya atau dari sisi lafaznya. Tanwin, kasroh, atau alif lam. Nanti setelah kita sudah kuasai dengan baik jenis-jenisnya, baru kita perdalam lagi jenis-jenis isim. Nanti itu ada isim mausul, ada isim isyarah, ada isim dhamir, ada isim makan. Intinya ada banyak sekali jenis-jenis isim. Cuman kita nggak pelajari itu dulu. Yang penting secara garis besar kita tahu itu adalah isim. Walaupun kita belum tahu ini jenis isim apa nantinya. Sekarang kita masuk ke tanda yang kedua. Tadi kan dalam bahasa Arab itu ada 3 jenis kata ya. Kata pertama itu ada isim. Nah, yang kedua itu ada fi'il. Saya hapus atau mau dicatat dulu? Sudah Ustaz, sudah dicatat. Sudah dicatat, Ustaz. Ya, hapus dulu. Hapus. Nah, yang kedua ada fi'il. Yang kedua ada fi'il. Nah, fi'il ini sendiri nantinya ada 3 jenis fi'il. Ada fi'il madi namanya. Kemudian ada fi'il mudhari'. Dan ada fi'il amr. Jadi ada fi'il madi, ada fi'il mudhari', dan ada juga fi'il amr. Fi'il madi itu adalah fi'il yang menunjukkan waktu. Ini semua kata kerja ya. Fi'il itu adalah kata kerja. Kalau isim tadi kata benda. Ini kata kerja. Fi'il itu kata kerja. Nah, kata kerja dalam bahasa Arab itu ada 3 jenisnya. Ada fi'il madi atau yang biasa disebut juga dengan kata kerja masa lampau. Kata kerja yang udah terjadi lah. Misalnya tadi subuh kita sholat. Atau tadi jam 6 kita makan. Tadi jam 7 itu kita mandi misalnya. Atau 1 menit yang lalu kita minum. Nah, itu juga masuk dalam kategori fi'il madi. Jadi nggak mesti harus 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang. Bisa jadi beberapa detik yang lalu itu udah kejadian, nah itu tetap masuk ke fi'il madi. Kemudian juga ada nantinya jenis fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' itu fi'il yang sekarang itu sedang terjadi. Ini saya sedang mengajar. Mengajar itu kan kata kerja. Mengajar itu berarti fi'il mudhari'. Atau sesuatu yang akan terjadi. Nanti saya akan pergi ke Bogor misalnya. Atau nanti saya akan pergi ke Bandung. Atau nanti saya akan pergi ke masjid dan seterusnya. Itu kan sesuatu yang akan terjadi. Itu fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' kata kerja yang berlaku untuk sekarang dan yang akan datang.
Kemudian yang ketiga ada fiil amr namanya. Fiil amr itu adalah kata kerja perintah. Fiil amr itu adalah kata kerja perintah. Seperti misalnya kita nyuruh orang, duduk, atau baca, atau intinya kita nyuruh orang lah. Itu adalah fiil amr. Jadi kesimpulannya, kata kerja dalam bahasa Arab itu ada 3. Ada fiil madhi, ada fiil mudhari, ada fiil amr. Nah, ini yang nantinya akan kita pelajari di awal-awal ilmu shorof. Jadi ilmu shorof itu nantinya akan mempelajari 2 bab besar. Ilmu shorof itu akan mempelajari 2 bab besar. Bab pertama namanya tasriful af'al. Bab pertama ini tasrif af'al. Maksudnya apa? Kita akan mempelajari bagaimana perubahan bentuk yang akan terjadi pada fi'il. Nah, ini kan tadi kita jelasin ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Tapi kita belum masuk ke contohnya. Kayak gimana sih contoh fi'il madhi? Kayak gimana sih contoh fi'il mudhari? Kayak gimana sih contoh fi'il amr? Karena pembahasan ini cukup panjang. Makanya nanti akan kita bahas khusus nih untuk bagian fi'il. Jadi nggak ada tanda khusus dulu. Kita belum akan mempelajari tanda khusus dari sisi lafaznya dulu. Kalau dari sisi makna mungkin kita bisa. Kayak bekerja, memakan, atau meminum, atau pergi, atau datang, dan seterusnya. Dari sisi makna kita bisa. Tapi kalau dari sisi lafaznya, nah ini akan kita pelajari lebih dalam lagi. Itu yang dinamakan nanti dengan istilah tasriful af'al. Bagaimana setiap fi'il itu mempunyai rumus-rumusan tersendiri, karena nanti rumus-rumus fi'il itu ada fi'il yang susunannya ada 3 huruf, ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf, ada yang 6 huruf. Dan masing-masing susunan itu punya rumusnya tersendiri. Bagaimana menyusun supaya jadi yang 3 huruf, supaya jadi yang 4 huruf, supaya jadi yang 5 huruf, begitupun sampai supaya bisa jadi yang 6 huruf. Disusun-susunnya. Dan setiap susunan-susunan antara susunan 3 huruf, misalnya nazala, itu kan 3 huruf tuh. Ada nun, ada zai, ada lam. Nazala. Kemudian ketika kita rubah, anzala. Jadi 4 huruf. Ada a, ada nun, ada zai, ada lam. Kemudian dirubah lagi jadi tanazzala. Ada ta, ada nun, ada zai 1, ada zai 2, ada lam. Udah 5 huruf. Nah, setiap perubahan itu dari nazala, kemudian ke anzala, kemudian juga ke tanazzala. Nah, itu masing-masing perubahan punya rumusnya. Yang pertama dan yang kedua, dia punya makna tersendiri. Jadi antara nazala dengan anzala itu udah beda makna. Kemudian antara anzala dengan tanazzala itu juga udah beda makna. Makanya pembahasan yang jadi pembahasan paling besar dalam ilmu shorof itu salah satunya adalah fi'il, tasriful af'al nantinya. Kita akan mempelajari lebih detail perubahan-perubahan itu. Nah, yang kedua, bab besar kedua itu yang tadi yang kita pelajari di awal, yaitu isim. Nah, setelah tasriful af'al, nanti akan belajar tasriful asma. Bagaimana setiap isim itu mempunyai perubahan-perubahannya tersendiri. Karena nanti isim juga mengalami perubahan-perubahan, sama dengan fi'il. Ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf, ada yang 6 huruf, sampai 7 huruf. Kalau isim itu sampai 7 huruf. Tapi kalau fi'il itu cuma sampai 6 huruf. Nah, jadi di pertemuan berikutnya kita akan sudah mulai mempelajari poin ini nih, fi'il. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Melihat dari sisi perumusan huruf-hurufnya, perubahannya, bagaimana makna-maknanya seperti apa, dan seterusnya, insya Allah. Jadi itu untuk fi'il. Jelas ya untuk makna dari fi'il madhi, mudhari, dan amrnya dulu? Insyaallah, jelas. Insya Allah jelas, Ustaz. Oke.
Nah, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu yang ketiga adalah huruf yang mempunyai makna. Nah, huruf yang mempunyai makna. Nah, huruf yang mempunyai makna maksudnya adalah tidak semua huruf. Misalnya, kita lihat di huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu kan secara tulisan ada 29 huruf. Nah, tidak setiap huruf itu punya arti. Misalnya antara misalnya huruf jim. Huruf jim itu nggak punya makna, nggak punya arti sama sekali. Berbeda dengan huruf ba. Huruf ba itu nanti punya maknanya tersendiri. Karena dia nanti masuk dalam kategori huruf yang mempunyai makna. Ada huruf yang susunannya satu seperti ba. Ada huruf yang nantinya susunannya dua seperti min. Ada juga huruf yang nantinya susunannya tiga seperti ila. Nah, masing-masing huruf itu punya maknanya tersendiri. Jadi huruf yang mempunyai makna di sini maksudnya adalah bukan huruf yang ada di huruf hijaiyah, tapi huruf yang nantinya ada di pembahasan ilmu nahwu. Yang nanti lebih detailnya kita akan pelajari apa aja sih jenis-jenis makna, apa aja sih jenis-jenis hurufnya. Tapi salah satunya adalah min itu masuk dalam kategori huruf. Seperti tadi ketika kita coba kita buka lagi surat An-Nas. Nah, di surat An-Nas qul a'udzu bi. Nah, bi di situ adalah ba. Ini adalah huruf. Huruf yang mempunyai makna. Kemudian ada lagi di ayat keempat min. Nah, itu juga sama. Itu juga adalah huruf. Kemudian di ayat kelima ada fi. Itu juga sama huruf. Kemudian di ayat ke-6 ada wa. Minal jinnati wa. Itu juga sama adalah jenis huruf. Kemudian kita cari lagi misalnya di surat misalnya kita cari lagi di surat apa ya? Nah, di surat Al-Ikhlas. Di ayat ketiga, lam. Lam. Lam itu adalah huruf. Huruf. Kemudian, ya waw yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian juga di surat apa ya? Huruf. Kemudian di surat Al-Lahab coba lihat. Di ayat yang nomor 4-nya, sayasla. Nah, sin di situ itu adalah huruf. Kemudian ayat kelimanya fi, nah itu udah tadi, fi itu adalah huruf, min juga adalah huruf. Nah, seperti itu. Jadi huruf yang dimaksud di sini, huruf yang mempunyai makna, itu bukan semua huruf ya. Bukan semua huruf hijaiyah maksudnya. Ada huruf-huruf tertentu yang nantinya ada masuk dalam kategori huruf atof. Ini masuk dalam ilmu nahwu sedikit. Ada huruf atof, kemudian ada huruf nasab, ada juga huruf jar, kemudian juga ada huruf syarat.
dan seterusnya. Intinya ada banyak sekali jenis-jenis huruf-huruf ini, dan dia itu punya makna-makna tersendiri. Nah, makna-makna yang dia punya juga bukan cuma satu. Nah, biasanya kan kalau belajar bahasa Arab, seringnya misalnya ila ini diterjemahkan dengan ke doang. Padahal ila ini punya makna yang lain selain ke. Begitupun min, begitupun ba, ini punya makna tersendiri, punya makna yang lain. Min itu nggak cuman maknanya dari, atau bi nggak cuman maknanya dengan, dan seterusnya. Seperti tadi juga yang Bu Nur tanyakan alazi ini kata keterangan apa kata benda. Kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin bisa jadi mengambil maknanya dari sisi terjemahnya. Seperti itu. Jadi kurang lebihnya ada 3 jenis ya. Kesimpulannya adalah dalam bahasa Arab ada 3 jenis kata. Ada isim, kemudian ada fiil, Ada huruf. dan ada huruf. Nah, hurufnya harus kita tekankan yang mempunyai makna. Huruf yang mempunyai makna. Mempunyai makna. Jadi ada isim, fiil, dan huruf yang mempunyai makna. Nah, dalam ilmu shorof yang akan kita pelajari itu poin 1 isim dan poin 2 fiil. Kalau poin 3 ini masuk di ilmu nahwu. Jadi ilmu isim nantinya kita akan pelajari di bab namanya tasriful asma, sedangkan fiil nanti kita akan pelajari dalam bab tasriful af'al, dan kita akan mulai terlebih dahulu nantinya membahas dari yang namanya fiil dulu, tasriful af'al. Kita akan mempelajari dari sisi fiilnya. Dari sisi fiilnya, karena itu adalah fondasi yang nantinya akan kita pelajari. Oke, ada yang ingin tanyakan? Pak Ustadz, maaf. Untuk keseluruhan huruf itu jumlahnya ada berapa banyak Ustadz? Keseluruhannya. Boleh nanya. 28. Kenapa Ibu Ida? Huruf yang bermakna itu keseluruhannya hurufnya ada berapa? Dari hijaiyah itu. Makna itu ada, yang dari huruf hijaiyah ya? Iya. Kalau dari huruf hijaiyah, pertama kita lihat ba. Ba dia punya Ba dia punya makna. Kemudian ta nggak punya. Saya tulis dulu ya, agak kagok. Iya. Ditulis aja Ustadz. Ya, ada alif, Yang kemudian semua ba. huruf bermakna dalam Nah, huruf hijaiyah. Semua huruf bermakna. ba itu ada, alif ba, kemudian ta nggak ada, sa nggak ada, jim nggak ada, ha nggak ada, kho nggak ada, dal nggak ada, zal nggak ada, ro nggak ada, zai nggak ada. Nah, sin ada, Ada ya. kemudian shin nggak ada, sod nggak ada, do nggak ada, to nggak ada, zo nggak ada, fa ada, Pak, ada. fa ada, kemudian ain, ghain, fa, qaf nggak ada, kaf, lam ada, Lam ada. mim, nun, waw ada. Udah, segitu. Mim ada kan? Mim? Mim ada nggak Bukan, Ustadz? enggak. Mim nggak ada. Ya. Wow aja ya. Wow. Ya. Kalau Hamzah, Ustadz, Hamzah. Oh iya, Hamzah, syukran. Ada Hamzah ya. Afwan, lupa. Ada berapa tuh jadi totalnya? Ada 8. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6, Bu. Oh iya huruf ininya ya. Ba. Ada Sa. ba, ada sin, ada fa, ada lam, ada waw, ada Hamzah. Jelas? Ada yang ingin tanyakan?
ini kan yang termasuk huruf kan ada min, ada fi. Itu jadi bagaimana itunya Ustadz? Itu kan Dimasukin. digabung, Bu. Ya, Maksudnya gimana? ya. Jadi maksud saya gini, yang hurufnya yang termasuk digabung, yang termasuk huruf itu Ustadz semuanya ada berapa? Ini kan kalau ini kan yang tadi hijaiyah ya, yang ada di hijaiyah, yang barusan kita catat. Terus sekarang yang kedua pertanyaan saya, yang termasuk huruf, semuanya huruf dalam yang bermakna ada berapa Ustadz semuanya? Semua jenis huruf maksudnya? Huruf yang Jenis huruf yang bermakna, bermakna. Ustadz. Yang Huruf bermakna. yang bermakna itu nanti masuk ke jenis-jenisnya. Saya hapus dulu ya. Ya, Ya, baik. Ya. Saya tulis dulu. Yang pertama, itu nanti ada huruf jar namanya. Huruf jar. Huruf jar ini yang membuat jadi kasroh ya, kayak tadi min syarri. Nah, kenapa syarri itu jadi kasroh? Karena kemasukan min. Iya. Huruf jar itu ada 11. Ada min, kemudian ila, kemudian an, kemudian ala, kemudian fi, kemudian rubba, kemudian rubba, setelah rubba ada ba, kemudian ada kaf, ada lam, ada waw, dan ada ta. Oh ya, Afwan, ini kaf, lam, dan ta tadi masuk ya? iya. Tadi saya belum nulis apa aja ya? belum. Tadi baru 6 Ustadz. Ba, Ah sa, ya, tinggal ditambahin tuh. Mas, Dan- huruf kaf dan- ya, Ustadz ya. Kaf. Iya, ya, kaf. kaf. Iya itu kaf. Ini saya baca dari awal ya. Ada min, ada ila, Daan, ada an, ada ala, kemudian ada fi, ada rubba, ada ba, ada kaf, ada lam, ada waw, dan ada ta. Tak huruf tak, Ustadz. Iya, huruf ta. Sudah? Udah, Ustadz. Itu di punten Cuman, Ustadz. ah. Yang sebelum K itu huruf apa? Ra atau Ba. Oh, ba. Belum apa? Ya, ba, ka, la gitu. Ya. Sudah? Mm-mm. Oh, Ustadz, wa dan ta itu yang huruf itu ya, huruf apa? Yang demi itu ya, apa sih namanya, huruf apa? Kosam. Ah, huruf kosam ya, Iya. masuk dalam huruf kosam.
Ini biasanya di awal kata ya Ustadz ya kalau wa dan ta ya. Iya, betul di awal kata. Iya, wa dan ta. Soalnya jarang banget ini tak ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sudah? Huruf jar ada 11 11 ya, Ustaz. 11 huruf. Sudah Ustadz. Iya, sudah semua? Sudah. Sudah Ustadz. Saya hapus ya. Ya, Ustaz. Ya Ustadz sudah saya catat. Oke. Yang kedua ada namanya huruf atof. Nah, ini huruf atof ini huruf yang jadi kata sambung nanti. Ada waw, kemudian ada fa, kemudian ada summa, kemudian ada au, kemudian ada am, kemudian ada bal, kemudian ada la, kemudian ada hatta, dan ada lakin. Bang, kawin. Panas. Kalau kurang panas ya. Sudah? Sudah Ustadz. Ada 9 ya huruf atof ya Ustadz ya. Iya. Ada 9. Huruf jar ada 11. Sudah semua? Sudah, Ustaz. Oke, saya hapus ya. Ya, sudah. Kemudian berikutnya ada huruf nasab namanya. Huruf nasab. 3. Nasab pakai ba. Huruf nasab itu huruf yang nantinya akan membuat isim jadi fathah atau juga fiil jadi fathah. Hurufnya ada an, kemudian ada lan, kemudian ada kai, dan izan.
Sudah? Sudah Ustaz. Ya udah. Hapus. Kemudian huruf jazm namanya. Ini huruf jazm adalah huruf yang nantinya akan membuat fiil jadi sukun. Lam yalid. Nah itu kan dalnya sukun tuh. Itu sebabnya karena ada lam. Jadi membuat apa? Fiil sukun. Lama Lama. Ustaz, itu yang ketiga lamul amar ya Ustaz. Amri. ya. Lamul amar sama lamun nahiyati ya. Lamul amri dan lamun nahi. Lamun iya. Sudah? Sudah Ustaz. Nah, sudah. Segitu aja dulu. Sampai huruf jazm. Yang terakhir apa itu Ustadz? Lamun. Lamun nahiyah. Oh, Nahiyati. Nah, nanti detailnya jenis-jenis huruf apa lagi yang belum ada di ilmu nahwu ya. Ustaz, maaf bertanya tadi kan huruf nasab itu membuat isim ya, bukan fiil ya. Isim menjadi Nasab fathah. itu isim dan fiil jadi fathah. Oh, isim dan fiil. Kalau untuk Iya. huruf jazm sama, fiil dan isim apa Fiil ya? Hanya aja. fiil aja. Kalau jazm itu cuman untuk fiil aja. Aja ya. Ya. Jadi isim itu nggak mungkin sukun. Nggak mungkin bisa disukunkan. Yang itu Ustaz, yang huruf jarnya itu berarti menjajemkan ya, mengkasrohkan ya. Iya, membuat kasroh. Tapi itu hanya berlaku pada isim. Isim aja. Ya, jadi huruf jar itu hanya berlaku pada isim. Sedangkan huruf jazm itu hanya berlaku pada fiil. Kalau huruf Ya. athof dan huruf nasab, nah itu berlaku pada keduanya. Untuk huruf atop hanya kata sambung aja Ustaz keterangannya. Kenapa Ibu? Huruf athof itu emang kata sambung? Ya, kata sambung aja gitu ya dia. Apa? Ya, keterangannya kata sambung aja ya. Iya. Saya mau di review lagi, takut catatannya salah.
Jadi huruf jar membuat isim jadi kasroh atau mengkasrahkan isim. Yang ke huruf nasab itu membuat isim dan fiil menjadi fathah ya Ustadz ya. Iya. Terus yang ketiga huruf jazm membuat hanya fiil saja menjadi sukun. Mm-mm. Udah itu aja ya Ustadz ya. Huruf ataf? Huruf atop itu kata sambung. Nah, iya. Iya, seperti itu beda. Ya, jadi ini untuk supaya nanti kita kasih kepada kita menjelaskan kepada orang lain atau ke murid kita dengan cara begini aja supaya lebih mudah dimengerti ya Ustadz ya. Iya. Ada yang ingin tanyakan lagi? Untuk penggunaannya nanti menyusul Ustadz ya, cara-cara Itu dalam di ilmu nahwu. ya di ilmu nahwunya ya. Ya, Ya. Kalau sorof kita nggak belajar ini. ya. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita mulai membahas tentang fiil ya, tasriful af'al. Bagaimana fiil itu bisa berubah-berubah, kaidahnya kayak gimana aja, jenis-jenis fiilnya ada apa aja, dan perubahan maknanya apa aja, itu insya Allah kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Kalau ada yang mau pakai bukunya nanti japri saya aja ya, insya Allah. Ada lagi yang ingin Di ditanyakan? Ustadz ada bukunya beli kita ya. Kenapa Ibu? Pak Ustadz ada bukunya nggak? Ada buku panduannya nggak? Kitabnya Ada ya. Ibu. Di list di sini aja kali ya di grup ya Ustaz Tulis ya. saja ya Ustadz. Kitabnya ya. Jelas semua Ibu? Insya Kalau sudah Allah. jelas, Pesan saya mau buku kasih. Ustadz, pesan bukunya ke Ustadz langsung gitu. Iya, boleh. Ya, kan kita di Kalau grup juga ada nih di grup kita oh kan iya di grup boleh di apa? Ya, ntar di list di grup aja Di ya. list. di Tahsin ya, di grup Tahsin Simak ya. Ya, Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya mau kasih PR nih. Di surat Al-Mulk, Al-Mulk. cari isim. Nah, cari isim di surat Al-Mulk. Tanda isim itu kan ada fathah, ada kasroh, ada tanwin, atau alif lam. Tiga tanda itu semua ya Ustadz ya, catatnya ya. Iya. Dicari mana yang tanwin, mana yang kasroh, mana yang alif lam dan kasroh, dan seterusnya. Di surat Al-Mulk. Ya. Tanwin, isim aja dulu. hanya 3 tanda itu aja Ustadz ya. Iya, yang baru kita pelajari aja, 3 itu. Ya, baik Ustadz. Dari 1 sampai itu Ustadz, 1 surat. Satu Satu surat. surat, ya. Supaya kita paham tanda-tanda isim. Karena yang tadi kita jelasin, yang di awal itu kan kata dalam bahasa Arab itu ada 3. Ada isim, ada fiil, dan ada huruf yang mempunyai makna. Nah, ketika kita tahu ini dan menguasai dengan baik 3 poin ini, nah 3 poin ini nantinya akan jadi pondasi dasar kita mahamin bahasa Arab secara keseluruhan. Nah, biasanya orang yang kesulitan nanti mempelajari i'rab, orang yang kesulitan dalam membaca kitab gundul, itu karena nggak menguasai dengan baik dan nggak bisa membedakan mana isim, mana fiil, mana huruf. Nah, makanya langkah pertama yang akan kita benar-benar kuasai dulu adalah mencari mana jenis isim dulu dari tanda-tandanya.
Nanti sambil berjalan insya Allah kita pelan-pelan nyari tanda dari fiil. Kemudian juga nanti lebih dalam lagi jenis-jenis isimnya supaya ketika masuk ke ilmu nahwu gambaran besarnya kita sudah kuasai. Jadi ketika masuk ke i'rab itu nantinya kita akan membedah gitu. Kenapa ini fathah, kenapa ini kasroh, kenapa ini dhammah yang nantinya akan melahirkan satu makna. Jadinya nantinya ketika kita baca Al-Qur'an kita jadi lebih ngeh maksud dari ayat ini tuh kenapa diberikan harokat kasroh, kenapa diberikan harokat dhammah, kenapa diberikan harokat fathah, dan maknanya pun kita jadi lebih paham insya Allah. Punten Ustadz, boleh bertanya? Ya Ibu Iva. Iya, Ustadz, untuk masalah PR-nya ini apakah dikumpulkan hari Senin atau bisa kalau udah ada yang selesai sebelum hari Senin disetorkan ke Ustadz atau ke grup atau gimana teknisnya Ustadz? Nah, kalau PR boleh distorkan, tapi nanti kita akan bahas insya Allah di hari Rabu depan. Tiap Rabu aja Ustadz ya, berarti nggak di hari Senin ya? Karena khusus talaki ya Ustadz. Iya, betul. Oke, baik Ustadz. Setornya Japri atau di grup Ustadz? Di Japri aja, Bu. Oke. Ditulis tangan gitu, dipoto Ditulis gitu ya ya, di Ustadz? buku ya. Ya. Boleh ditulis, boleh diketik di HP. Oke. Baik Ustadz, terima kasih. Tapi ditandai dengan nomor ayatnya ya. Misalnya ayat 1 isimnya mana aja. Iya. Oh, iya. Atau bisa Ustadz kita ambil dari ini, dari tulisan Al-Quran, kemudian kita tandain isimnya itu di bawahnya gitu. Iya, Ustadz. Jadi kita nggak tulis ayatnya lagi, tapi kita garis bawahi yang mana isimnya. Gitu. Oke. Bisa ya, Tat ya? Iya, bisa. Makasih. Atau pakai voice note, Ustadz? Oh, pakai ketikan aja, Bu, jangan voice note. Biar kita punya catatan. Iya, betul. Biar sembari latihan menulis juga, Ustadz. Nulis. Iya, betul. Tangannya biar lancar, biar lemes. Ada yang tanyakan? Kalau enggak, saya kembalikan ke Bu Nina. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mendapatkan ilmu, menambah lagi ilmu, yaitu isim. Insya Allah ini akan menjadikan kita untuk bisa membaca Arab gundul. Begitu Ustaz ya? Iya, Ibu. Ya, semoga apa yang kita dapat Allah ridho. Mari kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz, dan kepada ibu-ibu yang saya cintai, tetap semangat belajar. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Bu Nina, terima kasih Bu Ibu Sama-sama. Maaf lahir batin. Jangan lupa